Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Menemani waktu Anda, redaksi BCN hadir dengan berita-berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Bersama saya Lenzo Purba, inilah redaksi BCN selengkapnya. Ya pemirsa, sudah hampir setahun usaha kecil menengah keripik daun dilakoni oleh Mintarsih. Namun keripik yang diolah nenek berusia 72 tahun ini berbahan baku daun. Ada berbagai jenis daun yang bisa digunakan untuk membuat keripik. Selain tidak sembarangan daun yang bisa digunakan, konon daun yang dipilih juga bisa digunakan untuk obat penyakit tertentu. Beraneka ragam usaha kecil menengah yang dilakoni warga Tembesi Tawar, Kelurahan Tembesi, Sagulung. Salah satunya adalah usaha kerajinan pembuatan keripik daun. Usaha kerajinan pembuatan keripik daun yang diolah oleh Nenek Mintarsih terbuat dari bahan daun murbei, daun beluntas, daun salam, daun seledri, daun sirih, dan juga daun bayam. Masih banyak lagi bahan daun yang bisa digunakan untuk membuat keripik. Selain mempunyai rasa yang khas, pembuatan keripik ini tidak memerlukan keahlian khusus. Bahkan dari beberapa bahan diantaranya mengandung zat yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Untuk proses pembuatan keripik daun, bahan-bahan yang digunakan bisa diambil dari kebun milik pribadi. Ya untuk ini nek yang keripik daun nek belum lama, mungkin adalah sekitar 5 bulan. 5 bulan ini ya. Daun-daunnya apa saja sih yang bisa daun murbei, ya, terus daun salam, iya, daun waluntas, daun bayam, daun sirih, daun ubi. Kalau daun murbei untuk menyembuhkan penyakit diabetes atau darah tinggi. Iya, terus kalau daun sirih kita kan untuk ibaratnya kalau kita mata kurang awam kan itu kan dikecek-kecek pakai air, dicuci pakai daun sirih. Atau kalau orang udah pada melahirkan, campurannya daun sirih, daun waluntas gitu kan, itu disatukan, direbus untuk kita cuci, umpamanya untuk apa, ibaratnya kita habis mengeluarkan anak untuk cuci gitu. Pembuatan keripik daun ini menjadi sumber penghasilan tersendiri bagi Mintarsih. Bahkan saat ini sudah banyak pelanggan yang memesan dalam skala besar. Hanya saja untuk mengembangkan usaha ini, dia terkendala dengan kurangnya promosi dan marketing. Pasalnya, selain sekarang sedang disiapkan untuk proses izin label, juga tengah mengusahakan bagaimana menampilkan keripik daun ini agar tetap diminati. Sekarang kan belum kita ada label, ya paling di warung-warung aja. Ya di warung-warung aja. Gitu. Oh, gitu. Kalau dulu nek bikin keripik pisang, masuknya dibawa ke itu ke Muka Kuning, anak-anak PT. Itu ada koperasinya. Oh, gitu. Ada koperasi. Tapi kan keponaan yang bawa ke sana. Kita kan sekarang kan baru bikin untuk labelnya, bikin ibaratnya untuk orang mau ngasih izin gitu. Sedang diurus. Sedang diurus gitu. Mintarsih nampak tengah menerima kedatangan staf dari Disperindak Kota Batam pada Kamis siang yang melakukan pendataan terhadap usaha keripik daun miliknya. Kedepan, dengan label yang sudah dimiliki olehnya, Mintarsih berharap usahanya ini bisa berjalan dan menjadi inspiratif bagi warga lainnya yang ingin mencoba usaha ini. Dari Tembesi, Sagulung, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Setelah sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia di seluruh panti pijat di Batam,
Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut, serta kepolisian melanjutkan penertiban tempat gelanggang permainan atau gelper. Namun sayangnya, diduga penertiban ini sudah bocor terlebih dahulu. Saat petugas datang, tempat sudah kosong dan alat-alat sudah dirapikan. Petugas gabungan dari Satpol PP, Kepolisian, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut kembali melanjutkan penertiban tempat-tempat yang diduga menjadi ajang kemaksiatan di seluruh pelosok kota Batam. Namun sangat disayangkan, diduga penertiban bocor dan menjadi sia-sia belaka. Pasalnya, saat petugas gabungan mendatangi tempat-tempat gelper di bilangan Sagulung Batu Aji, tempat-tempat tersebut sudah dalam keadaan kosong. Dan di tempat lain, alat-alat yang diduga digunakan untuk ajang gelandang permainan tersebut sudah dibereskan oleh pemiliknya. Salah satunya adalah di Komplek Merlion Square. Di tempat ini, petugas hanya mendapatkan alat-alat gelper tanpa ada seorang yang menunggu. Dan alhasil tak ada yang dijumpai di sana. Petugas hanya melakukan penggembokan pintu dan menyegelnya. Dilanjutkan di wilayah Kompleks Ruko Vanindo, Tanjung Uncang, Batu Aji. Di lantai 2 sebuah plaza di wilayah ini, petugas hanya mendapati alat-alat permainan anak-anak, sedangkan alat ketangkasan gelper sudah diamankan terlebih dahulu di sebuah ruangan lain tersekat papan berwarna biru. Berdasarkan keterangan yang dihimpun tim liputan BCN TV, alat-alat tersebut baru saja disimpan setelah mendapat kabar akan ada penertiban dari petugas gabungan Satpol PP, Kepolisian, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut. Dari wilayah Tanjung Uncang, Rian, BCN TV melaporkan. Dalam seminar Wirausaha Muda, Dr. Abi Angkasa menyampaikan kepada seluruh peserta untuk tidak takut dalam memulai sebuah usaha. Himbauan ini disampaikan kepada 800 peserta seminar yang digelar oleh mahasiswa LPM Paradigma Politeknik Negeri Batam pekan lalu. Dalam pemaparannya, narasumber Dr. Abi Angkasa mengajak semua audiens jangan takut untuk memulai sebuah usaha. Untuk entrepreneur ini, mudah dimulai dan lakukan dari hal yang kecil. Dengan modal yang sedikit, mereka juga menyampaikan beberapa pesan untuk menghindari hutang dan jangan berwirausaha hanya untuk ikut-ikutan. Dalam seminar tersebut, narasumber juga menyampaikan kepada 800 peserta bahwa sebagai generasi muda, hendaklah berpikir kreatif. Untuk itulah kami, kenapa Batam luar biasa. Saya baru pertama kali melihat komunitas mahasiswa dan siswa yang mereka itu ngumpul lebih dari 500 orang. Biasanya yang ngumpul banyak itu biasanya institusi atau umum. Tapi pertama kalinya Batam membuat sebuah breakthrough yang menurut saya memang saya udah 7 kali datang ke Batam dan ini yang ke-7, ini yang terbaik. Acaranya termasuk tergolong sukses buat saya karena mereka interaktif, mereka juga banyak pertanyaan yang sangat fundamental di bisnis dan saya senang pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar menurut saya benar-benar real dan mereka ingin jadi pengusaha. Jadi buat saya Batam memang punya potensi tinggi di bisnis, apalagi tentang maritim yang menurut saya. Bicara sukses itu relatif. Yang penting Anda bisa tahu apa makna pasar yang sebenarnya di Batam. Batam itu bukan di daratan uangnya, tapi di lautan. Batam itu maritimnya luar biasa hebat, dan Indonesia maritimnya luar biasa hebat, dan Batam sangat dekat dengan internasional. Jadi penting menjadi pengusaha kelas dunia di Batam.
Dan buat saya Batam itu luar biasa, karena saya 7 kali datang ke Batam, saya melihat soul entrepreneurship yang terus naik. Dan jumlah pengusaha yang saya lihat juga menurut Kadin Batam terus meningkat, tapi perlu diarahkan, perlu dimaksimalkan. Mari kita kelola bisnis maritim. Sementara itu, Muhammad Harinaldi selaku owner Kampung Kreatif di akhir sambutannya mengatakan dirinya akan membuka kampung kreatif nelayan di Kepri. Dan juga dia menyampaikan kepada calon wirausahawan muda, apapun itu aktivitasnya dan saham di kreativitas sangat dibutuhkan dalam bekerja. Kuncinya kesabaran dan kreativitas dalam menjalaninya dan juga ada kemauan di dalamnya. Dari Batam Center, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, rekonstruksi dugaan pembunuhan dengan tersangka Budi terhadap istrinya Kamis pagi berlangsung aman. Dalam rekonstruksi di perumahan Happy Garden tersebut, diperlihatkan bahwa sebelum dibunuh, korban Heldaida sempat berseteru dengan selingkuhan tersangka yaitu Nia. Selain itu, keluarga korban meminta agar kepolisian mengusut tuntas atas kasus kematian Heldaida. Kamis pagi, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan di perumahan Happy Garden Blok F nomor 141 kawasan Nagoya. Dalam rekonstruksi tersebut, sejumlah adegan yang diperagakan menunjukkan bahwa sebelum dibunuh, korban Heldaida Sinaga sempat berseteru dengan selingkuhan Budi yaitu Nia. Budi, pria kelahiran Sumatera Barat ini menjadi tersangka setelah diduga membunuh istrinya sendiri. Kejadian ini dipicu amarah pelaku lantaran istrinya sempat memarahi Nia. Kematian Heldaida Sinaga diperagakan dalam 20 adegan reka ulang yang langsung diperankan oleh sang suami. Keluar korban. Dua. Antara si Ina dengan Ika. Dari informasi yang didapat, keluarga Heldaida sempat mengadakan jumpa pers di tempat lain. Mereka meminta agar Polresta Barelang mengusut tuntas penyebab kematian korban. Selain itu, mereka juga tidak menerima karena Nia yang merupakan wanita selingkuhan tersangka hanya ditetapkan sebagai saksi. Dari Bilangan Jodoh, Rian BCN TV melaporkan. Seorang pria bertato dihajar massa di seberang jalan depan pusat perbelanjaan Tembesi Sagulung pada Kamis siang. Lelaki yang diamankan warga itu diduga sebagai pelaku pencurian di salah satu rumah warga yang kabur usai beraksi dari kampung Tembesi Tower. Saat kabur itulah warga yang berhasil menangkapnya langsung mengamankan. Karena tak adanya aparat kepolisian, pria tersebut sempat menjadi samsah hidup hingga beberapa bagian tubuhnya lebam terkena pukulan. Lalu lintas kendaraan di Jalan R. Suprapto Tembesi Sagulung mendadak macet. Kemacetan terjadi saat dari kejauhan di seberang jalan pusat pembelanjaan Top Cepek Tembesi. Kerumunan ratusan warga tengah berkumpul di lahan kosong. Lahan kosong yang hanya berjarak sekitar 100 meter itu penuh dengan warga yang memenuhi lokasi tersebut.
Agaknya seorang pria dengan perawakan sedang mengenakan celana jeans dan kaos singlet nampak menjadi bulan-bulanan warga yang berhasil menangkapnya. Pria itu disangka sebagai pelaku pencurian di rumah warga. Beruntung warga lainnya dibantu seorang security berseragam lengkap, langsung mengamankan lelaki itu dan membawanya ke Mapolsek Sagulung. Cuma di kawan, Bang. Hah? Cuma di kawan, Bang. Katanya rumahnya, Bang. Di mana? Kawannya kabur. Oh, lari. Iya. Apa yang kau ambil tadi? Nggak ada. Belum dapat. Ada karena belum ada empat loh. Ah, mana? Saya tidak tahu bahwa itu saya mencuri, Bang. Berapa orang? Berdua. Itu juga. Warga apa kau? Ini apa pilih, Bang? Lelaki berinisial SR itu mengaku ditangkap karena disangka mencuri. SR menampik petuduhan kalau dia mencuri dan mengaku ke sana lantaran diajak oleh seorang temannya. Karena ketahuan, keduanya kabur. Saat seorang temannya berhasil naik mobil angkutan umum, SR malah berlari ke arah lahan kosong hingga akhirnya warga berhasil menangkapnya. Pas lewat dari sini saya kan ada saya lihat rame-rame. Ada apa, Pak? Ada maling perumahan. Maling apa? Perumahan. Udah kami kejar, udah tangkap sana katanya. Udah dapat. Aku kejar juga udah dibubang orang situ kan. Apa yang diambil, Bang? Belum ada. Tapi percobaan berarti. Jadi Berapa orang dia, Bang? katanya 2 orang, 1 naik dampu. Apa naik? Dapur 12 langsung lewat. Oh, jadi habis berhasil langsung kabur mereka. Di perumahan mana katanya? Di perumahan ini di belakang ini. Baru setengah jam lagi lah. Terus tadi mukul-mukul siapa itu? Saya nggak kenal itu, Bang. Masa di sini. Orang-orang udah pernah kejadian mungkin udah kehilangan. Kasihan kan dia kan, tahu yang bersalah, barang bukti nggak ada. Akhirnya, setelah diamankan oleh warga, pemuda bertato di tangannya itu langsung dibawa menuju ke mobil. Melalui jembatan penyeberangan, pemuda tadi menjadi pusat perhatian warga yang berada di sana. Meski sudah diamankan oleh warga, masih saja ada orang yang mencuri-curi pukul di badannya. Soal penangkapan ini, harahap seorang warga lainnya yang ikut mengamankan pelaku mengatakan dia hanya melihat keramaian warga yang mengejar pelaku. Melihat warga lainnya memukuli pelaku, harahap dan seorang security langsung berinisiatif mengamankan dan membawanya ke kantor Kapolsek Sagulung. Dengan susah payah, akhirnya warga lainnya berhasil mengevakuasi pemuda tersebut ke kantor polisi. Dari Tembesi Sagulung, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, masih dalam berita yang sama, pasca penangkapan lelaki berinisial SR di depan Mall Top 100 Tembesi Batu Aji, warga menemukan motor jenis Satria FU warna hitam merah yang diduga milik SR berada di depan rumah korban. Lantaran di kampung Tembesi Tower sering terjadi pencurian, mereka mengungkapkan kemarahannya dengan merusak motor tersebut hingga keadaannya hancur. Motor jenis Suzuki Satria FU berwarna merah hitam itu teronggok begitu saja di depan rumah seorang warga yang mengaku baru saja menjadi korban pembobolan. Rumah tangga yang baru saja kecurian adalah Khairul yang tinggal di Tembesi Tower RT 03 RW 16 Kelurahan Tembesi Sagulung. Warga mengatakan motor itu milik SR dan seorang temannya yang kabur karena ketahuan. Karena ditinggal begitu saja, motor itu kemudian dirusak massa. Menurut Khairul, saat kejadian dia tidak berada di rumahnya lantaran sedang mengajar di Man Sagulung. Begitu juga dengan istrinya. Saat sedang mengajar muridnya, mendadak HP-nya berbunyi. Dari seberang telepon ada pemberitahuan kalau rumahnya dibobol orang. Saat tiba di rumahnya, dia kaget karena keadaan kamar kosannya berantakan. Saat dicek, sebuah perhiasan miliknya tidak lagi ditemukan. Cincin. Mas cincin ya? Oh, berapa gram? 1,7 nggak salah itu. 1,7. Pas kejadian abang di mana? Di sekolah. Lagi ngajar. Terus dikasih tahu. Kasih tahu langsung pulang. Langsung pulang. Ke sini. Tadi yang diacak-acak apanya tadi? Lemari itu pun udah tempat ijazah udah pindah. Baru kunci lemari itu udah dibuka. Oh, jadi kemungkinan dia dicongkel gitu ya? Dipaksa gitu.
Terkait kejadian pembobolan yang menimpa korban, sudah banyak terjadi pencurian di rumah warga Tembesi Tower yang terjadi belakangan ini. Padahal baru saja 3 minggu yang lalu, ada maling yang babak belur dihajar massa karena ketahuan. Namun tak lama berselang, ada lagi pelaku lainnya yang beraksi. Justru yang tak lain adalah saudara Khairul mengatakan saat kejadian pembobolan, dia dan istrinya tengah istirahat. Saat mendengar suara aneh dari pintu kamar milik adiknya, dia keluar rumah dan mengecek. Mendadak, ada 2 orang yang tengah mengobok-obok isi kamar adiknya. Ya, itu saya dengar. Ada cuma propelan situ. Saya pas lagi tidur, dibangunin. Terus? Bangunin saya lihat ke situ. Saya kira malah kawannya adik saya kan. Dia bawa apalah Besi? Obeng. Kayu. Di tangan dia tuh masih ada kayu lancip gitu kan. Terus? Saya di depannya pintu itu. Begitu dia mau keluar, saya nggak bisa ngomong gitu maling itu karena saya sambil takut karena dia megang itu, takut ditusukkan ke saya gitu. Begitu keluar dia sedikit langsung saya teriak maling. Orang kampung sini langsung ngejar. Berapa orang bang? 2. Tak lama berselang muncul mobil patroli Polsek Sagulung mendatangi rumah korban. Bersama-sama anggota polisi langsung mengevakuasi mobil Satria yang diduga sebagai kendaraan pelaku. Polisi pun meminta kepada korban untuk meminta laporan ke Polsek Sagulung. Dari Tembesi, Sagulung, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Batam menggelar diskusi dan pemutaran film dokumenter Working Class Heroes di ruang seminar lantai 4 Kampus Politeknik Batam pada Kamis pagi. Working Class Heroes merupakan film dokumenter tentang perjuangan serikat pekerja di Indonesia dan Kolombia yang memperjuangkan keadilan. Puluhan anggota serikat kerja, perwakilan mahasiswa dan jurnalis se-Batam yang hadir di lantai 4 di ruang pertemuan gedung Politeknik tampak serius menyaksikan film Working Class Heroes. Setelah disaksikan bersama, dalam pertemuan tersebut, AJI mengupas tuntas isi dan maksud tujuan dibuatnya film dokumenter tersebut. Film dengan durasi 57 menit ini diproduksi FNI Mondial, rumah produksi asal Belanda. Ketua AJI Kota Batam Muhammad Zuhri menjelaskan, pemutaran film dokumenter ini untuk memberikan keluasan wacana bagi buruh yang selama ini masih setengah hati untuk membentuk serikat pekerja. Meski dilindungi undang-undang, pendirian serikat pekerja masih dianggap sebagai ancaman oleh perusahaan. Jadi terkait dengan cara nonton bareng film Working Class Heroes ini tujuan untuk memberikan gambaran mengenai perjuangan buruh di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia dan di Kolombia ya. Proyek ini kita terima dari AJI Indonesia yang bekerjasama dengan buruh alias serikat buruh terbesar di Belanda, dan kemudian kita melaksanakannya di Batam. Mungkin Batam dipilih salah satunya karena terkenal dengan kota industrinya. Salah satu yang kita bicarakan di sini soal perburuan, sehingga kita perlu narasumber yang memang berkaitan langsung dengan sama permasalahan perburuan yang mereka bisa memberikan perspektif yang tepat terhadap kondisi perburuan terutama di Batam. Pemutaran film dokumenter Working Class Heroes yang dihadiri Ketua SPSI Saiful Badri dan juga Panglima Garda Metal FSPMI Suprapto ini sukses dilaksanakan. Namun disayangkan perwakilan dari Apindo dan Kadin yang telah diundang tak dapat menghadiri acara. Dari kawasan Batam Center, Rian, BCN TV melaporkan. Mahasiswa Politeknik Negeri Batam menggelar seminar wirausaha muda dengan mengusung tema membangun bisnis kelas dunia di usia muda. Dalam kegiatan seminar yang menghadirkan narasumber entrepreneur muda yaitu Dr. Abi Angkasa Perdana menghadirkan peserta sebanyak 800 orang. Seminar yang diadakan pada hari Minggu 23 Februari 2014 yang bekerja sama antara Lembaga Pers Mahasiswa Paradigma Politeknik Negeri Batam
dengan GEMA 165 dan ISK 165. Pada seminar ini menghadirkan narasumber entrepreneur muda yang sukses di dunia wirausaha, yakni Dr. Abi Angkasa Perdana selaku CEO Satu Solusi Intermedia dan CEO Esco Edupreneur. Hadir juga Muhammad Harinaldi SE selaku perantara handal, owner Kampung Kreatif. Dalam kegiatan tersebut, LPM Paradigma Politeknik Negeri Batam berhasil mendatangkan lebih dari 800 peserta seminar. Kegiatan hari ini kita menghadiri Pak Abi Angkasa, yaitu merupakan CEO AESCO, dan juga dihadiri Pak Muhammad Harinaldi yang merupakan pemilik Kampung Kreatif. Beliau menyampaikan tentang usaha agar semua peserta yang hadir di situ bisa menjadi pengusaha. Dan acara ini dihadiri 800 lebih peserta yang terdiri dari universitas-universitas yang ada di Batam yang kami undang juga, serta ada anak yatim juga yang kami undang untuk sebagai santunan mereka. Tujuannya seperti apa dari kegiatan ini? Tujuannya ini agar semua anak-anak muda, khususnya mahasiswa, bisa termotivasi untuk menjadi pengusaha. Dengan diadakannya kegiatan seperti ini, kedepannya mereka berharap agar jiwa-jiwa wirausahaan muda di Kota Batam tumbuh lagi untuk membantu perekonomian dan lapangan kerja di Kota Batam. Dari Batam Center, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Nantikan berita-berita selanjutnya hanya di redaksi BCN. Saya Lenzo Purba serta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.